apa yang nusuk jarum itu? Oh, puntur. Aku puntur. Di titik lo. Enggak dong, enggak di situ. Di aliran darahnya. Oh, katanya. Supaya lebih lancar. Lebih lancar, lebih cepet dong. Bukan, aliran darahnya jadi ngalir lancar. Oh. Enggak jadi lebih cepat kan. Tapi ada latihannya dulu katanya latihannya. Kegel. Bukan. Apa? Tapi ini latihan teori obrolan tongkrongan ya. Oh iya, pakai timun kan? Bukan. Apa? Jadi latihannya lo sendiri. lo keluar. Oh ditahan. Itu sebenarnya latihan kegel. Bener itu. Oh gitu. Iya, latihan kegel itu kan untuk ngelatih si otot di bawah. Otot biji. Nih Iya, kan. jadi latihan kan. Kita kasih tahu ya. Ini adalah biologi. Ilmu biologi ya. Ilmu nih. Jadi ini kan biji peler lo. Ya, di bawahnya yang ada tuh testis. Ini testis. Iya. Di bawahnya itu ada saluran Otot. yang ototnya yang dekat sama pantat, pas di tengah-tengah antara lubang pantat lo sama testisnya. Oh, itu. Iya, itunya tuh yang dilatih. Iya, supaya dia bisa nahan. Memang itu kegel. Nah, maksudnya latihan pas pertandingan kan nggak terlalu kepake. Betul. Ya. Nah, pertandingan kan kayak masa lagi tanding. Makanya Pat, latih tanding harus enggak? Enggak gitu anjing. Enggak gitu dia. Selamat datang di podcast Ancur. Andika Jamil, Dias Danar, Patra Gumala. Kembali lagi bersama teman-teman Ancur Lisius. Guys, apa tuh? Obat penumbuh rambut apa ya? Kenapa? Kok lu insecure? Udah makin tipis bro. Kenapa? Lu Pilihannya ada dua nih. ini deh. Antara lo treatment rambut atau lo bagusin badan. Cuma dua pilihannya. Nah, gue memilih opsi yang kedua. Karena opsi pertama buat gue lebih enggak deh kayaknya gitu. Kan kalau misalnya itu kan hanya ditransplant kan. Lu nggak bisa apa numbuhin rambut kalau udah mulai makin mundur. Gue takut kayak Wong Pehung ntar tau gak lu? Ini sininya botak, sininya rambutnya gondrong. Kan si Soleh lagi treatment tuh. Iya. Eno sih berhasil ya. Serius lu? Dia bukan transplant. Enggak. Nebelin. Eno netral. Ini tapi treatment kan? Treatment. Oh. Endorse tapi. Nah, tenang kalau endorse gue juga mau. Kalau endorse gue juga mau. Iya, kalau ada yang mau endorse. Kalau udah mulai nih. Karena kan kalau gue dari zaman SMA gue ganti-ganti rambut. Ganti-ganti warna. Maksudnya iya, warna rambut gue ganti-ganti jadinya tipis ya. Udah berubannya cepat. Gue dari SMA udah ubanan. Oh, ini gue kira lu highlight. Kanan kiri gue kira highlight itu. Udah pernah bibir lu gue gedein belum? Silang ke atas. Sama gue dari SMP juga udah uban. Iya, kita kekurangan pigmen berarti. Iya. Terus abis itu nggak berasa tuh karena gue sering dicat rambut. Ya, gitu kan. Jadi apalagi lo ngecat rambutnya putih juga ya. Terus abis itu kan udah tuh. Nah makin kesini gue tuh seneng di slick back ke belakang kan. Maju terus nih kayaknya nih. Nih, wah. Lahan jidat kayak makin banyak nih. Tapi makin mundur. Sebenarnya waktu itu gue pernah pernah ditawarin. Apa? Ini rambut. Transplant. Gue lupa kayaknya bukan yang transplant ya. Tanam. Yang pokoknya bor rambut. Bukan kulit ini lu tuh kayak dibuka gitu. Oh, kutikel. Ya, yang kutikel ya, yang nanti berdarah. Iya. Nah, waktu itu datang, pokoknya pas datang dikasih tahu lo hari ini nanti puasa gini. Oh gitu, nanti ditanam rambut. Abis itu treatment tiap berapa minggu sekali. Gue aduh, gue komitmennya nggak bisa deh kayak gitu. Atau lu pakai ini yang topi kayak anji. Ada juga tuh kayak anji. Jadi lu pakainya botak, bisa ganti-ganti. Enggak gini loh. Kalau misalnya pakai top gitu, lu kan nggak pernah tahu momen apa yang akhirnya ngebikin dia bisa terbang. Iya kan? Kayak di film-film. Tapi dia kuat. Kayak velcro gitu. Kuat loh, dijenggut kuat. Dicuci kuat. Berenang gitu. Ada masa nempelnya kan? Ada. Ya kan? Karena dia kan bukan yang muncul di pala kan. Dia kan cuma nempel plok gitu. Kecuali di staples. Mau pala lu di staples. Jedat. Kadang kan misalnya lagi gitu. Yang berenang dipakai berenang sama dia. Iya. Kuat itu.
orang gue pernah lihat itu yang iklannya di di Facebook, Instagram gitu. Iya. Di Cina, orang Cina gitu. Terus dia ditempelin nih, tupenya ditempel di badan. Nah, pakai yang mana? Iya kan? Brok. Iya, bisa. Emang kuat ketika dia gini kan. Tapi kan lu gak tahu momennya. Iya sih. Ya kalau pala lu keringetan ya main bola gitu misalnya lagi main tenis. Iya. Terbang serambut-rambutnya. Gue sempat lalu berambut. Gue udah browsing harganya si top itu. Berapa? Lumayan mahal juga. Mahal kan? Juta. Kalau yang 5 bagus. juta. Iya, masa yang jelek ya? Yang bagus. Yang jelek sebenarnya kayak Charlie Chaplin malah. Itu minimal kayak yang bagusnya kayak sekitar 5 jutaan kalau. Kalau yang murah bulunya bulu jembut. Aduh anjing. Keriting. Gak bisa. Nih Angelisius lo berpikir mungkin apa itu, ntar lo rasain. Sabar. Kalian akan menemukan waktunya sendiri. Lo akan dengar episode ini once lo masuk di end of 30. Tapi sebenarnya early 40 soal rambut palsu ya. Kenapa kalau buat cewek itu biasa aja? Cewek itu kan sambung ini kan rambut palsu juga dong. Iya. Kenapa buat cowok diledekin rambut lo palsu? Karena jelasin. Kenapa? Kalau gua ya. Kenapa? Kalau buat cewek itu menambah daya tarik, bukan daya tarik. Cowok? Itu penyembuhan. Kalau cewek perawatan. Ngerti gak maksud gue? Ya kenapa? Kalau cewek nambah daya estetik. Kalau cowok buat penyembuhan, menutupi kekurangan. Kayaknya lu deh yang bener. Enggak, gue juga gak bener. Cuma kalau buat cewek itu kan rambut adalah mahkotamu. Kalau cowok tuh gak pernah disebutin kalau rambut itu mahkotanya. Iya sih, makanya cowok botak juga bener aja kan. Kalau cewek itu tuh beneran, lu ngelihat cewek dipotong rambut bisa nangis. Iya, gue ngerti kenapa itu kelebihan. Tapi kan gak harus diledekin juga cowok rambut palsu kan sebenarnya. Karena gak common aja. Gak common. Iya, makanya kita harus membiasakan, men. Itu kan lalu botak. Gak bisa. Tunggu lu dikit lagi lo. Lu juga baru 34 lo ntar 40 lo. Nanti gue sih ngebayangin itu podcast hancur botak semua. Tigaan deh. Gue pun juga ada sebenarnya kepikiran terlintas-kelintas. Ntar gimana nih kalau ada masalah rambut? Kayaknya itu yang paling belum tahu cara mengatasinya gue sekarang. Soalnya nggak gini. Ada yang masih muda aja udah lumayan gitu. Iya. Jadi faktor hormon sama turunan. Nggak selalu ketika umur lu menua rambut lu jadi abis. Molan tetap gondrong tebel. Tebel. Om Bingki ada yang Bingki motor. Iya. 60 umurnya gondrong bener. Bintang BT. Oh iya bener. Bintang BT kayak gitu. Stevie Item. Iya. Bagus netral. Enggak, bagus netral itu bagus netral dari awal gitu. juga udah botak. Netral juga. Nah, tapi gue belum tahu tuh transplant tuh hukumnya gimana dalam Islam. Katanya gitu ya. Ya belum tahu, gue belum nanya. Tapi kan masukin rambut kita juga. Iya, makanya itu gue belum tanya hukumnya apa gitu. Oh gitu. Belum tahu, belum nanya. Kalau siapa tahu ada Angelisius yang lebih mengerti, boleh komen. Ya kalau gue minimal kalau misalnya kan kalau transplant rada mikir ya karena memang harganya pasti mahal. Wah. Kalau transplant tuh rambut orang. Rambut kita kan. Iya, dipindahin kan, dipindahin. Cuman itu kan masih harganya mahal kecuali ada yang endorse nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekarang ini kayaknya perawatan rambut dulu dirawat dulu. Jadi masih masa perawatan lu mah masih bagus, itu masih tebel. Yang mana? Yang depan. Ini Tio tuh kayak gitu juga tuh. Tio sininya mundur tapi lebat, sininya Zidane deh. Iya, dia udah berapa kali treatment juga gagal juga tuh. Oh iya? Iya, kalau nggak komit gagal. Emang lu bisa nggak komit tapi? Enggak sih. Komitnya itu susah. Bisa gue harus karena itu gue harus. Karena kelihatan. Ya. Terlihat. Kayak itu kemarin si siapa? Si Dwika. Oh, Dwika. Kan lagi itu treatment ya? Iya, lagi dia nggak boleh garuk kepala gatal kayak gini-gini doang. Oh iya. Komitnya ada nahan gitu-gitunya gue sih. Bisa gue harus karena itu kan dipaksa untuk ya kan. Betul. Dipaksa untuk tuh gue atau rubah penampilan bener. Itu makanya gue sih udah berdamai jadi Jason Statham aja gue. Kalau gue dua-duanya aja sih. Iya. Kalau lo udah kayak Panji ya, Panji kan juga udah berdamai kan. Yes. Iya kan. Ya udah botakin aja, jadi nunggu botakin terus lagi. Gue mah udah belum berdamai gue. Lu berapa minggu sekali cukur?
Ini baru cukur nih. Oh iya. Biasanya gue Senin biasanya selesai weekend cukur. Nah, Kayak upacara deh. Kalau lu belum menerima. Belum. Karena gue masih pingin rambut gue digituin, terus kayak masih pingin gitu, Pak. Kalau lagi puber emang. Kayak gitu, Pak. 40. Hah? 40. Emang bukannya tiap tahun ya? Itu berlaku ke lu doang. Soalnya gue melihat beberapa orang yang botak tapi punya badan oke gitu, kayaknya nggak terlalu ini gitu, nggak sedikit Corbuzier juga sih. Iya nggak sih, kalau itu nggak sih. Jason Statham gue kalau patokan gue. Kalau misalnya kayak gitu mah ya lebih anjing dong, lu mah aneh banget. Jadi Corbuzier enggak segitu. Jason Statham. Lebih jauh lah itu mah. Iya, lebih jauh. Deddy Corbuzier kayak lebih susah dah ngebulky gitu. Maksudnya ke Jason Statham. Jason Statham tuh kan di badan bukan di muka. Ya, yang pertama bukan di muka, tapi di level juga sih, Iya Pak. sih, enggak kan badan segitu aja yang nggak terlalu ini Theodorus Ginting aja lu. Banyak yang bilang sih kayak segitu. Kalau segitu iya Theodorus Ginting tuh kering-kering gitu. Segitu aja nggak jadi bulky Deddy Corbuzier juga. Gua mah sekarang pingin semuanya terlihat seperti 17 tahun. Suaminya Maya Estianty. Wah juga tuh. Kalau itu mah ketutup sama jam. Kalau itu mah masih banyak yang bisa nolong laki-laki sebenarnya. Ya kalau sekaya Pak Iuran Musri mah gue juga selalu mau botak gue. Gue juga mau badan gue nggak bagus ya. Nggak apa-apa gue. Nggak usah gue kebamet-bamet gue. Nggak usah gue lari 5 kilo gue. Nggak usah gue. Banyak cara. Sebenarnya banyak cara. Iya. Yaudah berarti cara lu kita memperkaya diri. Tapi kalau jauh ya. Iya juga. Cari aja. Kalau gue kan yang paling simpelnya kayaknya nyobain beberapa hal dulu. Karena kan gue belum nyobain treatmentnya. Iya benar. Gue belum pernah sama sekali ya. Rambut. Mbak Met gitu. sih ada. Gue lagi kulik-kulik terus nih belum ditawar. Ada rambut juga deh. Ada. Oh. Rambut, ada. gigi. Gue mau gigi sih. Gue juga pingin tuh. Gigi diapain? Ditambahin. Jadi banyak. Jadi banyak giginya. Gigi lu mah rapi. Kalau gue kan bawa gigi gue berantakan gue. Enggak. Kan ada yang bolong sini. Oh mau dicabut? Ditambah. Dokter gigi doang. Tapi kadang kalau sakit gigi tuh, wah parah Pak. Iya parah banget. Gue kan pernah bengkak banget masih gak. Di gigi bungsu gue numbuh. Tapi numbuhnya enggak. Gini bengkaknya. Aduh. Hampir. Gede banget sampai. Jadi gigi bungsunya gue itu kagak numbuh ke atas, tapi nabrak gigi depan nih. Oh iya itu sakit. Wah sakit banget bro. Sampai dicabut. Sampai minta diskon gue sama OMDC. Kok bisa minta diskonnya dulu, bukan minta dicabutnya dulu? Tapi kan kalau cabut gigi tuh harus nggak sakit dulu. Iya benar. Jadi baru lu boleh cabut. Ya jadi pas ke kontrol, terus 2-3 hari kasih obat pereda sakit, nanti balik lagi untuk dicabut. Iya benar. Waktu itu gue udah ronsen, pas di ronsen nabrak, jadi gigi paling belakang gue tuh nabrak gigi depannya karena dia numbuhnya nggak ke atas. Numbuhnya ke samping deh. Tempatnya udah nggak ada karena iya. Geraham tuh baru tumbuh pas kita udah tua gitu ya. Iya. Kan? Akhirnya jadinya yang satu dicabut, yang satu ketambel. Karena kan udah nabrak gigi depannya udah keropos gara-gara di belakangnya ditabrak. Tapi kalau dicabut kanan. Yang kiri numbuh tapi udah terantisipasi, cabut akhirnya. Yang bengkak kanan. Gue harusnya juga kanan nih operasi nih. Tapi kambuh-kambuhan nih. Tapi nggak lo operasi. Belum, takut gue karena recovery-nya lama ya. Lumayan. Agak tapinya. Gue waktu itu gak siaran seminggu sih. Iya, jadi kadang-kadang kambuhan gitu kalau udah ada daging masuk tuh. Jadi kayaknya antara ininya tuh renggang. Ada gap. Nah kalau udah kayak makan dada ayam tuh gue harus hati-hati tuh karena serat-serat masuk. Iya, yang gitu tuh hati-hati tuh. Kalau udah ini bengkak tuh. Lo lihat timeline kerjaan aja ya, kalau kayak kosong nih seminggu, cabut gigi dah. Kapan dia timeline kerjaannya kosong seminggu? Kan dia kan siaran tiap hari, Senin sampai Jumat. Oh lupa gue masih siaran. Gue kira surat tulisan yang kemarin lo bikin udah dikasih. Dilempar lagi anjing. Kan gak ada yang denger, Pat, gila lu. Gak ada yang tahu. Masa iya gak ada nyampe. Bukan masalah dengerin, nyampe. Nggak gini deh. Kalau ada klinik kecantikan, bukan diet ya. Iya di luar itu. Mau endorse. Iya. Lo pilih apa, rambut, kulit? Yang mana dulu ya? Yang mana dulu? Kalau gua muka. Diganti. Nggak diganti face off. Namanya ada face off namanya. Gua karena muka. Lu facial pernah nggak? Nggak. Ih, wah gua itu. Pernah. Lu pernah? Pernah. Gua nggak kuat gua. Sakit. Wah nggak kuat. Nggak pernah. Gua pernahnya di ini kan DNA Salmon.
Itu juga kan lumayan ya. Iya, tapi kan kalau facial dipencet, kalau ini disuntik. Facial ditusuk dan dipencet. Nah iya, gue ditusuk DNA Salmon waktu itu di. Tuh gue salut, gue di situ gue tahu perempuan lebih kuat daripada laki-laki tuh. Iya. Iyalah. Sejak di facial tuh. Dari segala sisi itu tuh udah pasti. Itu gila. Dari mulai sepatu pakai high heels. Wah, ini lu pernah ngerasain gak pakai? Enggak. Lu kan pakai. Lu kan yang pernah lu doang di sini. Pakai high heels. Gak pernah. Anjing itu sumpah pegel banget. Ini nih betis lu ketarik pakai stiletto cuy. Padahal gue cuma sejam apa lah. Jangan kan high heels gue pakai Doc Mart MC aja pegel. Iya. Doc Mart kan ada haknya tuh dikit kan, tapi pegel. Tapi Doc Mart bagus kalau mau ngasih. Nah kalau gue muka karena kulit wajah lah ya wajah. Okay. Karena kulit gue kering banget dan itu sampai ke kepala gitu keringnya. Berarti lo ada makanan yang lo nggak boleh sebenarnya. Makanya pengen kontrol tuh biar dilihat. Jadi kering banget masih gue sampai bisa. Misalkan lagi sekering-keringnya nih, misalkan kelamaan di AC atau lagi kering lah gitu, gue nggak semprot face mist gitu. Bisa nih deket-deket hidung gue giniin tuh sampai ada kayak terkelupas iya, gitu. Kulit mati. Soalnya Iya. itu kejadian sama si Leo tuh punya penyakit eksim yang bikin kering. Nah dia tuh ada beberapa tantangan, salah satunya daging merah. Nggak boleh. Oh malah nggak boleh. Jadi daging merah katanya ya dia jadi bikin kulit kering. Kalau buat dia belum pernah ngontrol. Dia kan seumur hidup gak boleh makan kambing lah. Nah kan Leo kan konsulnya ke Sinse. Kalau gue kan ke dokter. Saya bukan Sinse jelek ya, tapi maksud gue kan yang tujuannya bukan ke pantangan gitu. Tapi kalau yang kayak gitu beneran banyak banget tuh ininya. Iya, gue bisa. Kemungkinannya ya. Betul kan, dan soalnya gue bisa komit, insya Allah bisa komit kayak sebelum tidur cuci muka. Gue kan sekarang pakai skin barrier aja kan, jadi cuci muka, terus pembersih gitu sama moisturizer. Udah kan. Iya, kalau pagi malah yang susah. Kalau pagi kan kadang buru-buru. Yeah. Jadinya pakai face mist doang. Tapi itu kering. Tapi kalau di Liverpool enggak. Masalahnya lembab kulit gue. Karena dingin di sono Yas. Bener kali ya. Enggak, karena dingin. Udaranya. Karena dingin jadinya kulit lu sebenarnya jadi kering gitu. Mungkin pas balik baru kerasa, iya nggak? Enggak, tapi dari udah lama ini kulit kering gua. Maksudnya tiap kali lu misalnya dari sana nih, iya. pas balik ke sini, itu jadi lebih berasa keringnya. Oh banget. Nah iya memang, karena di sananya dingin. Gila, gue pernah sampai kayak di dagu gitu, tempat jenggot nih. Iya. Udah kayak ganti kulit ya? Ganti kulit. Iya. Sampai segitu ular, kering. Kayak ular. Semalam kan gue ke body shop akhirnya. Ini metroseksual juga deh. Gue beli inian parfum gue kan gue pakai 2 satu kan Stellar gue. Iya. Beli Stellar ya. Gue juga pakai parfum banyak kok. Nah dicek emang lumayan kering banget, tapi dia ada kayaknya harus konsul ke dokter deh. Takutnya kalau yang di toko doang kalau beli tanpa konsul ada yang beda amplifikasiannya. Enggak, tapi lu tuh cuman di muka doang apa sebadan? Muka doang, sama kepala. Oh, kalau gue kering sebadan soalnya. Enggak, gue di sini nih dekat-dekat cambang atas kuping. Kan itu udah masuk kulit kepala. Nah itu kering tuh, keringnya parah tuh. Nah, ada orang yang kayak gitu pas lagi stres, jerawatan, kering. Nah enggak, loh. Memang stres terus tiap hari. Kan gue pernah ke RH. Gue nanya Ainun Najib MH itu MH. Takutnya apa nih, kan gue takutnya masalahnya ketombe atau gimana. Bukan, karena kalau di atas ini nih aman. Nah yang udah agak pinggir ke kanan kiri itu kering. Oh. Jadi masalahnya bukan permasalahan kulit ketombe gitu, bukan kepala ada kulit ketombenya, tapi masuk ke sensitivitas muka. Kulit gue. Iya. Gitu. Berarti lu mah kulitnya nggak kering, tapi kulit muka kering. Kalau gua kebalikan, kulit badan itu kering, tapi kulit muka lembab berminyak. Oh, gitu. Iya, kadar kulit kadang suka air putihnya dikit katanya. Memang, gitu kadar air putih. Air putihnya. Gue udah sering minum air putih. Tetap kurang mungkin. Atau olahraga juga katanya bikin melembabkan kulit. Makanya kan sekarang lagi rajin. Tapi katanya si kulit muka itu tuh secara tekstur yang bener banci goblok. Gimana cowok? Enak aja cowok juga butuh kayak gini, gila. Iya gila loh. Apa cewek doang? Sekarang ini semua harus perawatan kayak medi-pedi kayak facial kayak. Bener. Semuanya lu pakai face wash doang kan? Ih gila lu. Medi-pedi pernah?
Serius? Yang bener. Serina Durina. Ember. Enggak gini, perawatan paling ekstrim apa yang pernah lo lakukan? Lo mani-pedi pernah? Facial pernah. Ya facial rata-rata banyak yang pernah. Tapi mani-pedi buat apa? Gak ada, iseng aja. Kan kuku lu jadi bagus. Iya sih. Tapi buat apa kita laki-laki? Kenapa sih? Yang terus bening gitu. Iya. Kaki juga. Oh iya. Oh gitu ya. Oh iya. Tapi cuma sekali aja, iseng aja. Gue tuh kan seneng nyobain. Jadi ada mani-pedi nih. Cobain gitu. Gue penasaran sih. Cobain penasaran tau. aja. Lo lotion pakai enggak? Yuk. Anjing. Bertiga kan. Kita mau mani-pedi. Lotion pakai enggak? Lotion enggak. Gue tuh lumayan lembab soalnya gue enggak. Dia enggak. Lu pakai lotion kalau mau pergi. Lotion kaki, lotion tangan. Iya, karena gue kering kulitnya. Oh iya, karena lo badannya. Kalau gue lotion enggak. Tapi okasional gitu kalau ke pantai atau berenang pakai baru kan? Ya karena pasti karena panas kan. Sunblock atau ini? Iya lotion, hand and body lotion. Iya. Burik gue kalau busik. Iya. Iya kan, ya gitu. Jadi putih. Iya, kalau diginiin tuh. Nah ini kan udah pakai tuh mendingan nih. Kalau enggak, putih banget tau. Pakai tadi pakai ember. Gini kan lu pakai gini. Nggak nyampe. Cowok ngomongnya enggak sopan dia. Enggak nyampe ke sini lah. Di sini kan pakai minyak celana biar licin. Minyak celana. Gue paling ekstrimnya tuh pernah nyoba yang DNA salmon itu. Oh iya. Itu diapain sih? Jadi disuntikin gitu ke muka kita DNA salmon. Muka lo jadi kayaknya sushi. Muka lo jadi gini. Kayak salmon. Jadi kayak feeling gue sih yang disuntikin DNA tongkol ya. Karena gak berfungsi. Tapi emang kayaknya yang lu bandeng dah. Tapi emang masalah perawatan itu harus konsisten. Memang. Jadi kalau lo pindah-pindah justru malah jadi kayak cocok-cocokan. Ya, kan katanya juga kayak skincare gitu. Skincare juga cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Kalau misalnya nggak cocok malah bisa jadi radang muka lu gitu kan. Bener-bener. Perawatan tuh. Nah so far nih gue yang bukan mempromosikan ya, tapi gue pakai akhirnya pakainya sekarang tuh nggak berani aneh-aneh buat muka gue. Cukup skin barrier aja, nggak mau pakai yang ada ininya gitu, nggak kayak retinol apa gitu nggak. Jadi kayak udah moisturizer, sunscreen tiap 2 jam, semprot face mist kalau inget. Oh gitu. Iya, atau selalu nyemprot mulu ya? Iya, atau reapply sunscreen kalau mungkin. Iya, sunscreen tuh katanya memang harus Iya, harusnya. harus. Tapi sunscreen juga yang light, nggak boleh yang terlalu kan ketebalan. Tahu detail nih. Jadi kalau pakai kan dari face wash, toner, moisturizer, serum dan sunscreen tuh makin lama teksturnya tuh makin tebel. Jadi kalau buat apply muka tuh yang dari yang ringan-ringan dulu. Nah, moisturizer, serum kan ringan. Nah, kalau bisa sunscreennya juga yang light. Jadi nggak nyampe ngerubah. Kalau kan ada tuh orang kalau pakai sunscreen kena matahari tuh keluar kulitnya kayak beda gitu warnanya. Nah, itu namanya white spot apa ya? Iya, ada kayak gitu aja. Nah, itu jangan kayak gitu. Kalau ada endorse nih, bisa bukan operasi plastik yang ngerubah estetik badan lo ada yang mau dirubah? Estetik badan. Iya. Gue kantong mata gue. Kenapa? Bisa di ini nggak? Gua bisa. Kantong uang. Iya benar. Mbak Sri Wallace kan operasi kantong mata. Soima sorry. Oh Soima ya. Soima operasi kantong mata. Udah begini, daripada kayak SBY. Enggak sih, enggak terlalu berpengaruh karena lu pakai kacamata. Iya makanya kalau nggak pakai kacamata baru kelihatan tuh. Iya memang. Memang. Iya, gue kantong mata sih gue mau gue. Gue nggak ada gue kalau estetik. Nggak ada. Hah? Dagu. Enggak. Enggak ada. Filler. Paling di ini. Ditarik. Ini pakai apa? Pakai benang. Bukan. Setrika. Filler. Kalau setrika namanya itu KDRT. Ada bener perawatan yang distrika. Iya itu buat shaping. Ya kalau shaping pakai shading aja kalau. Ya kan tapi shading juga. Tapi kan shading berwarna. Iya sih. Kan warnanya juga. Kalau misalnya nggak cocok dengan warna muka lo nanti dari foundationnya salah. Nanti shading lo jadinya kelihatannya terlalu tebel. Jadinya kayak nonjol banget ini tulang pipi lo. Kok hafal? Iya bener. Sedot lemak mau nggak? Enggak. Yang mau ditarik cairannya? Enggak. Enggak berani lo ya? Enggak berani. Iya. Tapi mungkin gue enggak sih kalau badan enggak sih. Enggak. Palingnya tadi itu perawatan muka supaya lebih lembab aja. Bahkan enggak mau ganti udah sejelek inilah udah ada gue. Jodoh udah ada alhamdulillah. Istri gue kan. Tapi satu lagi. Boleh. Lo apa lo? Gue ini kantong mata gue. Enggak, pertanyaannya kan hal apa? Kalau dia kan facial. Waktu mau nikah tuh. Segitu facial dong.
Iya, gue nggak pernah yang lain. Maksud gue kayak apa gitu, perawatan apa gitu. Waxing pernah nggak lo? Enggak. Waxing. Brazilian wax. Nggak pernah. Wak. Nggak pernah. Kalau waxing itu bulu kaki nggak pernah. Ya kalau ini sendiri lah, masa di waxingin orang gitu? Oh, iya kan ada. Emang ada. Ada alat cukur. Ada memang. Ada kan kalau kita kan alat cukur kan. Iya. Tapi di wax juga bisa. Bisa. Bisa biar apa? Apanya? Biar apa? Biar gundul. Iya. Jawab dengan cepat. Biar estetik. Iya, jawab dengan cepat. Kapan terakhir kali waxing? Katanya 2 bulan lalu. Sebenarnya bukan waxing, ngetrim. Masa sampai gundul sih? Nggak tahu. Ini ngomongin jembut. Kalau gua ngetrim gua. Kalau gua cukur ada alat cukurnya. Iya, cukurin khusus. Iya kan gini. Iya deh. Gini. Goblok Patra. Terus bawa ke ketek. Terus bawa dibedain lah. Langsung masuk ke sofa. Nah, kalau gua potong semuanya. Punya gunting khusus. Dirapin aja di sekitar dirapin dibentuk segitiga kok dirapin. Ya, emang maksudnya kan kadang-kadang suka ada yang lebih yang ngumpul. Udah mulai ngumpul gitu. Itu dirapin, gak dihalusin. Digunting aja. Nggak dihalusin, nggak diterima halus gitu. Enggak. Lu enggak. Karena ada manfaatnya ya, sedikit kan melindungi dari bakteri. Iya benar, sama menghangatkan ini. Iya, tambah kan akan tumbuh lagi. Iya, gunting lagi. Ya emang kalau di trim gak tumbuh lagi? Tumbuh, tapi at least ada masa bener gundulnya. Iya ngapain? Justru itu kan dia yang tidak melindungi si ini dari. Sama ini dia Enggak. Kalau lu jadi gini, gue jelasin. Bentar, kalau lu pingin seger, kasih lobang di sini. Jadi ini kan peler. Ya. Ngomongin jembut. Coba ini buat cowok-cowok ya, lo di trim atau digundulin ya? Karena pasti ada yang kayak tim gue juga. Iya, sama. Iya kan bulu lebat nih. Iya. Dia sekelilingnya aja ya yang di trim. Terus kalau ini kepanjangan ya udah nih dipendekin aja. Nggak usah sama ukurannya, nggak ada yang lihat juga kan? Nggak estetik dong. Ya Emang lu mau selfie gitu? Emang lo ada yang lihat? Gak ada yang lihat. Yang penting ini lo kagak gerah gitu. Dan tetap masih terlindungi sama bulu. Ini kan sama kayak obrolan anjing. Lagi dari ngomongin Mandy Pedi. Sama kayak bulu mata. Kan bulu mata tuh ada gunanya kan untuk melindungi mata. Iya betul. Emang ini pun ada gunanya untuk melindungi si peler lo. Tapi lo bedain dong trim ini sama trim guntingnya. ini. Gunting khusus. Kan gue bilang gunting khusus. Oh iya, soalnya gue juga beda. Masa gunting Indomie? Ya nggak Indomie, maksud gue yang buat tubuh. Males juga anjing pas gunting Indomie. Kenapa ada bulu ya? Yang buat tubuh gitu kan. Ada. Yang buat gunting di itu ada standby di kamar mandi gua. Ya. Karena bahaya juga. Gue kemarin baru lihat berita ada orang pas ada pasangan dicabut jembutnya. Terus cabut maksudnya? Iya sama pasangannya. Pasangannya terus dicabut paksa gitu. Dicabut pak ini otak. Taruhnya. Oh ke saraf otak. Oh pantes ini nyambung nih. Iya laki-laki hanya mengalirkan darah ke satu tempat. Ya itu. Jadi milih mau ke atas atau ke bawah. Justru ini kepisah ya, sampai jembut doang otaknya. Titit tuh punya otak sendiri. Makanya suka nggak sinkron. Agak. Itu karena jalur darah lu mau kemana, mau ke atas atau ke bawah. Tinggal pisahin aja. Suka nggak sinkron nih. Padahal sih nggak boleh nih. Iya. Gak sinkron. Tapi kok gerak? Gak apa-apa kali gitu. Jangan. Itu gue baru baca. Oh serem juga ternyata. Nah jadinya gue akhirnya kepikiran itu. Berarti kalau waxing gitu juga bahaya dong. Bahaya. Karena katanya di beritanya itu ditulisinnya adalah dia mengalami infeksi dan akhirnya nggak bisa sembuh-sembuh. Infeksi itu yang akhirnya nyebabin ke peradangan otak. Jadi ada bakteri yang masuk lewat situ, terus nggak nyampe ke otaknya. Bisa begitu ya? Ih serem banget kata gue. Hati-hati lo, jembut lo. Hati-hati, maksud gue. Kan nggak dijambak kok, nyambutnya kan dicukur pelan-pelan. Masalahnya itu tadi nyambungnya sama si Brazilian wax. Brazilian wax tuh kan itu kan pakai lem tuh. Iya. Ditempelin. Itu bahaya. Terus ditarik erat iya. gitu. Itu bahaya banget kan kalau misalnya infeksi. Belum pernah. Ada juga kalau serem juga cuy. Kalau cowok mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau cewek ada tuh yang sampai ini
nutupin biar bulunya nggak tumbuh lagi ada juga tuh. Oh iya, ada. Kayak di semen nih. Gue ngerti lah. Didak namanya. Apalagi di proses bulu ketek tuh. Biasanya tuh. Jadi bulu keteknya nggak ada lagi. Iya, ada. Vaksetomi mau nggak? Oh lagi rame tuh. Iya. Gue belum mempelajari dan gue balik lagi. Iya endorse-nya ada yang mau endorse. Kita endorse ya. Nah gue balik lagi. Gue banyak banget yang mau endorse kehidupan. Gue kalau gue gimana tatanan syariatnya gimana itu dulu. Oh. Iya pakai. Coba lu tanyain Ustadz lu. Ya, ntar deh gue tanya masa emang vasektomi lo? Ya enggak. Action gue. Ya kan nanya aja. Tanya dulu aja. Tanya mungkin yang anonim ya kan ada tuh pertanyaan kalau ada. Iya kan MC-nya kadang-kadang sebut aja ini ada dari seseorang Pak. Ya bohong dong gue. Di kajian gue bohong. Enggak usah gitu, lu bilang aja sama gua. Ntar gua WhatsApp. Oh iya. Tapi lu bilangnya ini titipan Dias gitu. Enggak, ntar gua WhatsApp jadi. Oh iya Pak, ini Pak ada yang nanya gitu. Temen saya ada yang nanya nih Pak di WhatsApp boleh enggak gitu. Mengatasnamakan gua enggak apa-apa kok Yas. Iya. Aman gua. Tapi kalau ya ini kan enggak tahu ya kan kalau di luar agama ya. Di luar agama deh kayaknya enggak tahu kok kayaknya enggak sih. Enggak ya? Iya, di mana itu fungsi alamiah kalau udah direkayasa secara teknologi pasti ada efek samping gitu yang gua nggak tahu apa gitu yang belum gua pelajari. Kayaknya enggak. Kalau lu? Gua juga nggak tahu. Kalau gua lebih ke nggak tahu sih. Iya. Karena dia mah bayangin kejadiannya dulu. Baru diomongin. Tapi masih bisa dipakai kok, tenang aja. memang masih bisa dipakai. Cuman di masa penyembuhannya kan nggak bisa dipakai. Iya sih. Nah, ini kalau lu? Gue enggak juga sih. Tapi enggak tuh. Tapi lu ada obrolan itu tadi off air katanya lu kayak 2 anak cukup gitu. Iya, tapi saat ini 2 anak cukup. Gak tahu, kan gue belum punya anak cewek nih. Oh iya benar. Iya kan. Jadi kayak siapa tahu tahun depan gue pengen juga punya anak cewek gitu. Tapi bini gue udah 40 juga sih. Nah, iya. Ahmad Albar. Ahmad Albar bininya muda. Bininya muda. Bininya yang muda Ahmad Albar. Memang muda. Tapi Inong 40 juga ya? Siapa? Inong Abimana? Iya, Mbak Ino Abimana lah baru punya cewek lagi. Kalau kayak gitu kan balik lagi sama secara kondisinya beda-beda lah tiap cewek kan kita nggak pernah tahu tuh. Lo harus tahu istri lo gimana kondisinya, siap nggak punya baby lagi. Iya. Dia mah siap katanya. Cewek lagi lu yang enggak siap. Ya? Kalau misalnya dapetnya cowok lagi. Iya. Sebenarnya bisa ditawarin dokter gue juga, dokter anak. Iya. Untuk program. Cuman gitu-gitu. Masih 50-50 betul, juga. Nggak ada yang bisa menjamin. Nggak ada yang bisa ngejamin kecuali lu ini kan bayi tabung. Bayi tabung pun kadang-kadang meleset. Enggak, beli tabung aja jangan bayi tabung. Beli udah jadi. Beli saset. Tapi lo udah ada obrolan nih. Apa? Anak 3 cewek, kalau cowok lagi. Kan udah. Udah. Oh ya, yang lo nggak mau makanya lo pilih piara kucing ya? Bini gue iya kan? Kucing. Lebih piara kucing. Lo mau anak? Gue kan mau kalau gue lagi bininya mau. Lo nggak mau. Bini gue bukannya nggak mau ya, belum mau. Ya, tapi gue nya pengen. Lu apa ngobrol? Aduh. Gitu terus. Ya iya, enggak ada kalau gua udah punya mantu bentar lagi mantu soalnya. Dikit lagi sih, Udah ini kayaknya udahlah. Udah capek. Goblok. Itu kan kalau itu vasektomi ya. Lu mau enggak ninggiin badan? Tahu enggak lo yang ditambahin di kaki? Bener, ada. Jadi tulang lu diekstensin. Hah? Jadi dipatahin, bukan dibelah dulu, ditambahin di tengah, ditambahin plat. Ditambahin plat besi gitu. Iya. Kayak plat, tapi kan kalau plat nambel, kalau ini nambah. Ditambah, jadi ditambahin lagi sel tulangnya lah. Iya, sel tulangnya. Jadi ibaratnya kaki lu dipatahin, tak. Tengahnya diisi. Tinggi. Berapa senti maksimal? Bebas. Bisa terus sampai 20 tapi kilo. Kan yang tinggi kaki lu doang. Memang kayak enggrang. Makanya harus proporsional. Paling berapa senti. Iya, dia ada batas tumbuhnya juga, enggak terus-terus tumbuh. Kayak tiap hari tumbuh kaki lu panjang. Kaki panjang, badannya pendek. Kayak badut bener. Enggak sih kalau itu enggak sih. Karena enggak terlalu berguna buat gue. Mau setinggi apa lagi? Iya, udah cukup. Iya sih. Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada gue. Numbuhin panjangin kaki. Buat apa? Green flare. Kalau gue ini jujur ini ya. Jujur enggak mau gue. Kenapa? Tahan lama. Di usia sekarang
Di usia sekarang lebih perlu tahan lama ya. Di usia sekarang tidak penting ukuran, yang penting ketahanan. Katanya yang paling ampuh biar lebih tahan lama apa yang nusuk jarum itu? Akupuntur. Di titik lo. Enggak dong, enggak di situ. Di aliran-aliran darahnya. Katanya. Supaya lebih lancar. Lebih lancar, lebih cepat dong. Bukan, aliran darahnya jadi ngalir lancar. Enggak jadi lebih cepat kan. Tapi ada latihannya dulu katanya, latihannya Kegel. Bukan. Apa? Tapi ini latihan teori obrolan tongkrongan ya. Oh iya, pakai timun kan. Bukan. Apa? Jadi latihannya lo sendiri, pas lo keluar ditahan. Itu sebenarnya latihan Kegel. Bener itu. Oh gitu. Iya, latihan Kegel itu kan untuk ngelatih si otot di bawah. Otot biji. Nih. Iya, jadi latihan kan. Kita kasih tahu ya. Ini adalah biologi. Ilmu biologi ya. Ilmu nih. Jadi ini kan biji peler lo. Ya, di bawahnya yang ada tuh testis. Ini testis. Iya. Di bawahnya itu ada saluran yang ototnya yang dekat sama pantat, pas di tengah-tengah antara lubang pantat lo sama testisnya. Iya, itunya tuh yang dilatih. Iya, supaya dia bisa nahan. Memang itu Kegel. Nah, maksudnya latihan pas pertandingan kan nggak terlalu kepake. Betul. Nah, pertandingan kan kayak masa lagi tanding, makanya Pat latih tanding ya enggak? Enggak gitu anjing. Enggak gitu dia. Tapi kan bisa Pat lagi gini terus ya gitu. Kenapa? Lagi praktekin latihan sehari-hari. Ya latihan gitu katanya. Tapi gue pikir-pikir buat kalau tanding ya nggak bisa. Lupa juga. Kan kalau si otot katanya ya, ini juga gue nggak tahu ya, karena gue juga belum pernah melatihnya dan mencobanya. Tapi katanya karena dia tuh otot memori. Jadi kalau sering dilatih, dia secara terbiasa. Betul, secara tidak sadar dia bisa gitu, nahan gitu. Jadi fungsinya adalah kayak gitu. Dan katanya ngelatihnya bisa sambil ngapain aja. Maksudnya? Iya, sambil gini bisa. Ini lagi nih gue. Serem juga. Dari tadi lo Kegel. Enggak karena latihannya enggak harus kelihatan. Oh, jadi kadang kan yang digerakin di yang bawah itu ya. Betul. Pinggul ya. Iya, jadi ditahan, lepasin gitu. Katanya ada akupuntur tuh karena kadang peredaran darah kita tuh enggak terlalu lancar. Jadi biar lancar peredaran darahnya. Gue kalau pakai akupuntur. Iya, akupuntur. Nah, gue akupuntur salah satu yang pengen gue cobain tuh. Gue gak berani jarum Kan kasih gak sakit soalnya. Iya. Arif pernah waktu itu nawarin gue, Gitu. Alfiansyah. Dia kan D3 kan, punya akupuntur sertifikasi. Ada sertifikasinya. Terus dia suka nawarin, Mas Dika mau gak? Aduh gak berani. Lalu kalau fisio gak ditusuk akupuntur? Lo fisio pernah akupuntur? Belum pernah fisio. Oh iya, gue pernah fisio ada ditusuk. Ada. Cuman gue gak mau lihat. Oh iya, nggak usah lihat. Iya memang. Nah kalau akupuntur kan kelihatan dia segini sih, kayak sebadan badan. Iya sih. Ditusuk kan kelihatan. Iya sih. Itunya doang. Ada tuh katanya akupuntur ya salah satunya. Tapinya tahu? Iya, tapi katanya enak abis itu. Karena peredaran darahnya tuh dialirin gitu loh, kayak yang tersumbat di titik-titikin supaya lancar. Pengen gue. Akupuntur. Pingin ngerasain gitu ya abis ditusuk ngilu tapi terus enak ya. Nggak, belakangan gue lagi sering back pain kan dari sini yang gue bilang dari basket nih, dari paha sini. Nah itu akupuntur. Katanya akupuntur tuh. Cuman di mana akupuntur? Pamulang ada dekat rumah Uca. Wah, jauh banget anjing. Katanya ada bagus di situ. Iya bagus sih, cuman jauh. Gue ngobrol namanya sama Pak Singa. Akupuntur bagus di situ. Dia tiap diajak ngobrol ngaum. Nggak, soalnya kan gue back pain terus iklan Instagram tuh muncul tuh. Banyak tuh pengobatan. Karena lu nyari nggak? Iya, nggak karena gue pernah nyari sekali langsung keluar. Nyari pemanasan back pain kan. Keluar tuh ada pengobatan ini yang ada di Kelapa Gading lah, di itu yang Sinse yang ada gitu-gitu. Gue bilang mana yang bener ya gitu. Ya emang mesti cocok-cocokan lagi sih, balik sih. Iya. Ya akupuntur salah satu. Gue soalnya suka yang tradisional gitu, kayak yang di tempat pijat dekat rumah lu tuh Pat, yang dibekam. Iya, bekam. Tuh enak tuh di koop pakai gelas-gelas begitu tuh, yang gelas api. Ada yang diapiin gitu ya? Iya, itu diapiin. Ada yang pernah kebakar tuh kan. Astagfirullahaladzim. Jadi si kopnya kan dibakar kan, ditempelin gitu kan. Terus panas. Terus dia ngindar. Wah gitu. Kayak Final Destination. Itu momen itu enak tuh kalau dibakar terus punggung yang digosok tuh kalau lagi ini enak banget. Lu belum coba bekam lagi Pat? Belum, udah lama. Cobain dah. Kamu dibakar?
Iya, bakar. gelas ya kan, nih. buat digini terus kan. punggung lu diginiin Supaya kayak dikerok tapi dikerok. Nah, gue pernah kan lama emang ngilang itu sih. Pakai bara api nggak bisa digini. Panas banget. Emang lama ngilang itu tandanya itu. Jadi sampai merah, sampai hitam dan sampai ada darah yang keluar, darah kotor. Katanya. Gitu. Enak tuh bekam-bekam gitu tuh. Bekam terakhir gue bekam doang sempet. Kayaknya 2 minggu yang lalu. Coba yuk bertiga bekam yuk. Sebelah-sebelahan kita. Orang dia takut jarum. Enggak jarum, bekam Enggak, kan bekam jarum dong. bekam yang jarum ya. Truk gitu. Yang di kop, yang di kop. Yang kop aja kop. Kalau di kop mau gue nyobain. Belum pernah gue. Karena gue belum pernah di kerok belum pernah. Belum pernah. Lu paha lu kemarin kan ketarik, udah sembuh nih? Udah. Oh, udah sembuh. Udah. Dengan cara apa? Kegel tadi. Nah, itu dia manfaatnya. Jadi bisa nyembuhin otot paha dengan kegel. Dia belum datang ya? Udah. Datang. Pas gue datang lo lagi jatuh. Nggak bisa beneran kaki gue mati rasa tau. Iya. Gila. Sekarang gue bangun tidur aja stretching dulu gue. Nggak bisa tuh bangun langsung gitu nggak bisa. Oh, kaget bangun kaget. Iya, jadi bangun terus ini dulu apa yang cobra pose. Cobra pose ya? Child pose. Ya, yang narik nunduk, gitu, terus yang gitu, terus ini cobra pose yang gini. Iya. Iya, yang gitu-gitu gue gitu dulu. Ada kali 5 menit di kasur gitu dulu. Nanti ya gue rasain. Sama bangun tidur juga katanya posisinya nggak boleh langsung ngangkat badan. Tapi ngangkat kaki. Nggak, nyamping dulu. Nyamping. Terus habis itu tidur lagi. Itu seringnya sih gitu ya. Enggak beneran. Jadi lu tuh kalau bangun nggak boleh langsung gitu. Oh gitu. Iya. Nyamping karena dulu. Ini punggung lu. Punggung. Jadi lu dari tiduran gini baru bangun. Dibantu pakai tangan lo bangunnya. Gitu. Kalau bantu tangan orang? Ya boleh. Tapi kalau dibantu tangan orang kan berarti dari sini. Dari sini dong. Itu kayak sekarang udah mulai memperhatikan yang kayak gitu dah. Ini pos ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh dari bawah dari atas kan. Langsung kayak ngangkat galon gitu tuh bahaya tuh. Bahaya tuh. Ambil bola tenis juga nggak boleh terlalu nunduk. Makanya pengen ada ball boy. Iya, pedal juga nggak boleh. Begini. Pedal kan nggak ada ball boy. Iya, makanya lo harus kuat ngambil. Kalau gue tiduran gue handstand. Geletak langsung geletak. Ribet tapi yang penting. Makin banyak ya ini ya. Concern, perhatian sama tips and trick ya. Obrolan 40. Enggak, tapi kayaknya sekarang ini ya udah enggak 40 juga memang udah kayak gitu. Udah sih. Banyak tahu sekarang. Kan lu bisa lihat penyakit yang lebih cepet. Orang banyak yang lebih muda pada saat ngukur fitness age-nya tuh lebih tua dari umurnya dia. Body age. Iya, body age-nya gitu. Yang ngaruh lah, maksudnya enggak cuma untuk kita yang umurnya udah lumayan tua, tapi juga kesadaran terhadap itunya gitu. Udah harus dimulai dari awal karena kayak posisi duduk kelamaan kayak gitu nanti bisa skoliosis. Oh iya benar. Lu kan pernah cedera ini kan? Iya, pergelangan tangan. Laptop tuh, main laptop juga tuh karena salah ini. Tapi gak apa-apa, gue kebanyakan bikin deck mah. Iya, buat podcast aja. Ngobatin jadi gitu. Si siapa ya? Gina Esnur kan pernah cedera tuh di sini. Iya, gue juga kan gue gara-gara enggak, kalau gue laptop ya sama kemarin waktu pas kita mau tanding yang jebret tuh. Servis. Oh iya. Tenis. Tarik ini gue pergelangan tangan kayak Dominic Thiem. Asik disamainnya sama beneran, sama beneran nanti. Kalau gue waktu itu pas ini lagi weightlifting tuh, lagi nge-gym terus kejangklak. Terlalu dipaksa. Jadi beratnya belum segitu tapi gue paksa segitu. Ini padahal cuman curl aja. Bicep curl doang. Terus nyangkut di sininya. Aduh. Makanya gini. Jadi nggak bisa gini. Kalau diginiin sakit. Jadi dia ngebalik. Jadi gini. Gitu. Refleks gitu. Berapa lama tuh lu begitu? 2 tahun apa? Wah, anjing lah bang. Masa kita nggak tahu 2 tahun? Dari kapan waktu itu? Yang waktu gua visio, itu sebenarnya gara-gara bicep curl. Oh. Gara-gara gua ngangkat bebannya keberatan. Iya, dumbbell keberatan. Terus gua paksa. Makanya jangan paksa. Kalau beban keberatan cerita. Anjing banget situ. Orang baru gue share di podcast. Gue rahang gak nutup pernah gue. Kunci. Gara-gara nguap. Enggak, gara-gara main bola. Kocak. Gue lagi jadi kiper. Kebayangin baca. Lagi kuliah lagi. Rahangnya gak balik. Itu ngeces. Sampai sekarang sih kalau gue terlalu
krak bunyi kalau capek. Jadi lagi main itu terakhir, makanya gue nggak mau jadi kiper lagi tuh. Gue lagi jadi kiper, terus bola ke sini, back gue lagi. Ketabrak ya? Iya, jadi gue kena dengkul dak gitu. Oh bahaya tuh. Pas gue udah nggak bisa nutup gitu. Jadi ngeces nggak lo? Iya sih, gue lupa persis, tapi gue langsung ke rumah sakit Tebet tuh, ke IGD, balik tuh langsung terus gini-giniin doang. Terus nutup. Ototnya tegang gitu. Otot. Gitu cuman tengah hari ada kali. Panik sih ada. Panik. Lo jadi topengnya Scream ya. Iya. Itu juga anjing tuh. Soalnya ada di Piala Dunia tahun berapa gitu yang bapak-bapak ketawa nonton bola. Iya, ada. Mati. Kok mati anjing? Sampai meninggal. Itu serangan jantung. Itu serangan jantung anjir. Atau enggak ditembak, kalau enggak ditembak jarak jauh. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya ya. Anjing lu juga anjir lo. Kan panik nih Ancelotti yang denger kayak aduh meninggal gua. Karena kan katanya kalau misalnya udah ngebuka kayak gitu, jadi emang bunyi di sini krak gitu. Iya anjir. Kenceng lagi bunyinya. Enggak bisa ditambahin aja. Gitu Kak. Si makan yang nguap harus ditutup. Iya. Itu juga kan gara-gara itu kan. Makanya gue sekarang apalagi kalau kiper udah maju, gue sering ngindar tuh. Baru minggu lalu tuh gue udah main to main sama kiper. Nggak enak ya. Kipernya udah ngambil gini, lompat gue. Habis itu gini kayak, sayang hebat ya lu nggak ada. Lu kalau gue hajar kena mulut lo anjing gue. Daripada lu mati. Iya gue udah ada tuh video itu bener-bener udah 1 lawan 1. Dia juga ngambil bolanya gini, wah nih kena, gue lompat ke kanan akhirnya. Karena fun football, ngapain lu dihajar-hajarin? 50-50. Kalau corner tuh gue makanya agak takut gue deket kiper tuh. Iya bahaya soalnya. Berani gue tuh, trauma gue tuh kalau main bola tuh tabrakan rahang nggak bisa nutup. Nih. Bunyi. Awas nggak bisa nutup lagi lu. Iya lo, anjing lu coba-coba gitu. Nah, kalau itu namanya stroke Pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, jangan sampai ada episode itu ya dari kita ya. Amin. Ini episode sebagai pengingat aja kalau ada yang belum nyampe 40, soalnya Mas Dika udah 40. Ya, 41 tahun ini bro. 41 tahun ini. Gokil. Siap-siap abis ini ada DM dari klinik kecantikan. Aku sih siap. Siap. Aku sih siap nih menjadi apapun yang kalian mau. Aku siap deh. Perawatan disuntik putih mau? Enggak mempan. Lu enggak tahu ceritanya ya. Pernah suntik putih. Pernah banyak lo berarti lo. Lu banyak, iya enggak cuma meni-peni lo. Iya, suntik putih. Pernah suntik putih gara-gara taruhan. Sama Gita waktu masih siaran di Trax. Kita taruh, gue lupa taruhannya apa gitu. Pokoknya yang kalah suntik putih. Ya kalau Gita suntik di sudut lemak, gua suntik putih. Terus nggak mempan. Dokternya sampai dia kayaknya resign jadi dokter hewan deh. Ditanya. Mungkin belum maksimal kali, baru dikit. Bosnya kayak mana kayak Michael Jackson. Ampulnya udah 2 kebeneran. Dia sampai bilang, nih biasanya nih orang tuh satu gini. Ini 2 udah masih belum ngaruh. Tapi kan si suntik putih kan bukan bikin lo jadi putih. Bukan, lebih cerah. Iya, lebih cerah. Itu gelap tapi terang. Soalnya ada teman SMA gue yang berubah Pak. Jadi kita kaget. Cokri nih cewek kan. Udah lama nih zaman-zaman awal kuliah. Di SMA mah sorry nih, vokalis Superglad, Buluk. Buluk. Ini cowok cewek? Cewek, Cokri. Ya, sama ketemu reuni gitu. Kok dia bening ya? Maksudnya lebih cerah gitu. Iya. Suntik putih. Iya, perawatan ada. Bagus sih, jadinya cantik emang. Ya kalau kayak gitu juga kan memang butuh apa? Duit pasti. Banget. Ya kan. Sama kalau misalnya mau yang lebih simpel-simpel ya itulah mandi fosfor. Anjing. Keletek kulit lo sih habis itu. Sama mandi belerang. Glow in the dark. Di kawah ijen mandi belerang. Oh nggak lu putih tapi kalau misalnya malam gelap lu terang sendiri. Mau nggak lu? Lo nggak? Oh nggak lo? Glow in the dark. Kulit lo glow in the dark. Lu putih kalau lagi terang, lagi siang putih. Kalau udah malam terang. Gitu berbinar sendirian jalan. Tapi katanya emang ada yang pakai pasir apa gitu ya buat kulit. Pasir kucing. Itu pasir tai dong. Bukan. Royal Canin. Pasir belerang apa ya yang buat kulit? Bisa jadi. Iya, kalau belerang masih mungkin. Iya kalau nggak salah ada khasiat-khasiat gitu. Sulfur. Tapi kalau nggak. Dulu juga kan kalau lu mandi gosoknya pakai batu apung pernah nggak? Iya. Batu sama batu kali sebenarnya. Iya, karena dia ngangkat sel kulit mati itu batu. Gosok pakai batu. Terakhir di rumah gue pakai cobek gue. Batu juga. Bentar, itu badan lu mau dibikin apa? Mau dibikin sambal. Diulek badan. Nanti kalau Angelosius yang cocok ada yang mau perawatan
bareng ya. Terus yang perawatan bareng. Kalau ada cewek-cewek dengerin kalau suami perawatan jangan dilarang. Karena cowok juga butuh perawatan. Oh ya benar. Gitu. Suami nggak dilarang, deh balang disuruh sekarang kan. Iya. Lu kali. Gua ada. Sekarang kayak gitu kan? Lu disuruh. Siapa deh? Lu nyuruh siapa? Kan gue bilang kesadaran sendiri. Tadi kan konteksnya lagi disuruh. Dia disuruh. Gue kesadaran sendiri. Oh bagus. Gue bang. Iya. Sadar gue. Bagus. Tapi banyaknya kayak gitu, istri-istrinya udah mulai mikir, kamu juga perawatan dong. Gitu kan. Itu biar istri enak kalau minta budget buat perawatan. Biasanya biar sekalian. Iya. Lu beli, gue beli deh. Iya. Gitu kan. Tuh, karena beda-beda tuh perawatan itu. Oke lah kalau gitu ntar kita perawatan ada. Kan kita ada lari bareng, ada bola bareng, ada basket bareng. Cowok-cowok perawatan khusus. Perawatan bareng. Jadi satu jejer kita mani-mani semua. Iya gitu. Iya enggak? Spa day. Boys night out. Iya. Iya. Mantep tuh. Enggak kebayang sih. Lucu banget. Mani-pedi gitu. Iya, jadi cerita-cerita gitu. Bentar gue gak bisa ngomong. Lagi facial. Enggak, gue lagi di masker dulu. Nanti gue retak. Kalau gue ketawa gue retak. Nanti kalau udah retak nanti jelek. Di masker lagi gak kebayang tuh. Gak kebayang sih. Terus pada pakai piyama gitu. Ih, lucu tahu. Yaudah, nanti makin ngaco deh.